profesor. Ya luar biasa Pak Prof ini. Aku kalau istri saya bisa itu teman saya itu Profesor Kasep tuh katanya gitu. Tapi emang masih ganteng gitu. Dan udah beberapa kali kita ketemu ya. Dan memang hari ini saya tuh memang sangat sensitif kalau apa-apa yang dikerjakan oleh almarhum tuh saya ingin meluruskan. Itu apa jiwa apa dia itu apa dia pengen selalu menolong orang dan selalu merubah apa kehidupan orang menjadi lebih baik gitu ya. Dan itu banyak sekali yang dilakukan, antara lain salah satu silaturahmi di sini ya. Jadi ini mungkin bukan kebetulan Allah berlaku seperti ini Pak. Hari ini saya bisa ketemu lagi sama Pak Prof, luar biasa. Karena saya ngomong Pak Prof ini karena di sini Bapak sebagai ya rektor harus saya hargai ya. Makanya kita bisa ketemu soalnya. Dan terima kasih juga buat wakil rektor yang sudah dari kita ketemu juga dan kesempatan hari ini. Memang luar biasa ya. Mungkin sedikit backgroundnya saya tuh emang selain jadi apa ya musisi dan di apa entertainment, karena jiwa entertainment saya tuh begitu masuk bisnis saya pengen sejalan ya. Entertainment tuh kan adalah membuat kehidupan orang menjadi lebih baik ya kan, orang susah jadi senang jadi sejahtera dan sebagainya. Jadi pada saat saya melakukan bisnis, kalau orang bilang kan there's no business like show business. Dan itu bukan kata-kata yang hanya kosong. Jadi di dalam show business itu semua unsur bisnis ada Pak. Jadi ya, pada saat saya masuk ke properti juga saya menerapkan S2 saya nih Pak. Saya tulis soal properti development dapat A langsung. Dan itu istri saya yang dorong. Dan itu sangat pertemuan yang sangat signifikan. Ternyata dalam entertainment itu perlu di dalam setiap produk, jasa maupun produk. Biasa itu unsur entertainment itu udah menjadi suatu hal yang embedded ya, bukan nilai tambah lagi. Oh iya, Pak Kurnia silakan Pak Kurnia. Jadi itu udah merupakan suatu embedded dan bukan hanya nilai tambah aja, tapi sudah menjadi merupakan setiap produk yang kita masukkan unsur entertainment itu akan menjadi produk yang menjadi produk unggulan. Nah kembali makanya sebelum ini mungkin teman-teman banyak kenal saya di properti juga. Saya ada proyek di Bumi Mitra Serang, Mountain Resident yang dekat sini, Cikande Business and Residential, dan beberapa dosen tinggal di Bumi Mitra Serang. Jadi saya BMS itu di Pak Kabupaten. Makanya saya datang ke Pak Kabupaten dulu tadi itu. Saya pikir di sana, ternyata ini di sini. Saya belum pernah juga ke sini. Nah, perkembangan dari itu kita udah lama resah soal air. Sebenarnya 10 tahun terakhir air udah jadi permasalahan di bukan hanya di Republik ini tapi dunia. Jadi air itu udah nggak layak lagi konsumsi. Dan ini sudah memang harus kita melakukan sesuatu terobosan ya. Tapi hanya beberapa yang channeling yang bisa melakukan seperti antara lain ya ini menderita inilah. Saya pikir ini tepuk tangan buat menderita juga ya. Jadi aku ini bukan basa-basi Pak. Saya udah keliling, kita kan sama-sama dari UI ya tahu ya. Ini luar biasa. Ini universitas yang buat saya ini termodern dengan green ya, green living ya. Semuanya serba terkait dengan green, jadi memakai suatu energi yang tanpa fosil ini dan konsisten melakukan seperti ini. Dan saya masuk hari ini udah mulai kelihatan suasana perbedaan yang luar biasa. Harapan saya ini sebenarnya saya tuh sangat cinta Banten ya, karena dari dulu Banten gak maju-maju mahal ya masih ya. Tapi aku yakin dengan adanya Untirta di sini ini akan menjadi suatu booster yang membuat Banten ini mungkin bisa bersaing bahkan mengalahkan Jakarta gitu. Karena dia mulai dengan satu hal yang baru dan green energy dan konsisten melakukan itu, dan ini akan merupakan gaya hidup zero waste ya. Nah berkenaan dengan itu juga Pak, kebetulan saya kan memang suka berbisnis di hal-hal yang sifatnya primer dan perlu gitu ya, dan membuat hidup orang menjadi sejahtera dan lebih baik. Air ini menjadi concern saya. Ketemu
katanya sama-sama tuh bagus. Tapi dia masih tuh bagus ya, saya udah bagus. Udah bagus aja saya. Tapi kakek saya masih tuh bagus Bobin namanya, Muhammad Bobin. Dari Rangkas, ya memang. Jadi suatu kebanggaan begitu saya ketemu, wah ini kita klik nih. Jadi beberapa tahun ini aku udah berjalan bersama-sama sama teman-teman juga. Pak Kurnia, ini salah satu founder kita juga, Pak Jadi. Jadi beberapa orang yang kebetulan nggak bisa hadir hari ini. Dan insya Allah nih gaya bersambut ya, kami berharap kami bisa melakukan sesuatu yang signifikan juga cinta. Dan alhamdulillah sebelumnya sudah kan dengan Pak Pandi. Nah sekarang ini kita banyak melakukan modernisasi hal-hal yang baru Pak. Dari kemasannya, teknologinya, memang sudah terbukti bahwasanya elektrik water treatment itu adalah suatu terobosan jawaban dan yang paling sesuai dengan green energy. Ya karena dia benar-benar zero waste, nggak pakai kimia. Dan kimia itu kan teknologi yang sangat mahal sekali. Apalagi orang yang mengelolanya juga mahal. Tapi dengan elektrik water treatment ini benar-benar satu efisiensi, kedua benar-benar green energy, ketiga ya itu akan menciptakan suatu gaya hidup yang benar-benar sehat dan sustainability ke depan gitu lah. Jadi pas benar dengan Pak Prof di sini nih keinginannya itu. Dan tadi saya bilang kita sudah banyak melakukan kemajuan-kemajuan di teknologi ini dan besar harapan kami juga bisa memberikan suatu bekerja sama di sini ya, untuk memulai satu hal yang besar lagi. Bahkan terakhir itu kita udah mensuplai di Samudera Indonesia bukan hanya electric water treatment ya, tapi langsung diminum Pak. Udah ya kita bikinnya langsung diminum. Jadi itu ternyata dihitung-hitung efisiensinya luar biasa. Udah orang nggak beli galon lagi Pak. Kalau untuk suatu institusi yang besar seperti ini itu sangat signifikan sekali itu. Dan itu kita berproduk juga. Dan mungkin di sini kita juga dapat mengemas menjadi lebih baik ya. Karena tadi Pak Prof bilang kita pengen langsung ini bisa diminum, bukan hanya layak pakai aja. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke situ juga Pak teknologinya. Jadi memang teknologi ini dimulai Pak Fadi mulai dari kimia ya. Sebenarnya prosesnya itu sama seperti kimia kurang lebih, cuman dimodernisasi, cuman ayat yang mengurai alat yang mengurai itu pakai elektrik, katoda dan anoda itu jadi, dan itu menjadikan air itu lebih layak untuk bisa dikonsumsi. Saya rasa kurang lebihnya seperti itu. Dan mungkin saya minta Adinda ini untuk meneruskan lagi lebih detail lagi karena dia ahlinya, karena anak buahnya Pak Prof juga nih. Ketua dari pakai rektornya bilang ini muridnya kan. Jadi kalau dia salah langsung suruh usaha aja nih Pak ya. Tapi udah teruji deh Pak. Udah kenal Prabowo, udah teruji deh sekarang. Dia udah kenal proyek-proyek Pak Prabowo, udah banyak dia Pak ini dia begini. Baik, terima kasih, suatu kehormatan buat kami. Dan insya Allah ini bukan suatu pertemuan yang kebetulan dan terakhir. Ini justru awal daripada kerjasama kita ke depan. Dan semoga Allah berkahi kita. Amin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Utrita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Fathah Sulaiman. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor bidang 2 Pak Prof. Asep, Pak Prof. Asep Ridwan. Yang saya hormati senior kuliah juga Pak Prof. Alfilano. Ini yang menginspirasi saya teknik kimia, senang metalurgi. Jadi awalnya waktu kuliah saya banyak bertanya juga sama Pak Prof. Alfilano sebelum beliau ke Jepang. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kembali untuk menjelaskan untuk kesempatan selanjutnya dalam bread treatment, embung, water treatment
dengan metode elektrik. Mungkin secara teknis akan dijelaskan oleh staf kami, karena saya suaranya agak bindeng hari ini, mohon maaf nih. Jadi ada alumni teknik kimia juga angkatan 2010 Untirta juga namanya Pak Adi Rahman. Silakan pada Pak.